Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Hati kami gentar ya Bapak, oleh karena kami tahu siapa gerangan diri kami ini yang hina, dina, cacat dan celah di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang patut dimurkai karena dalam banyak perkara kami gagal untuk mewujud nyatakan kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah kami penuh dengan kasih. Engkau terus berkenan ya Tuhan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami senantiasa memperbarui hidup kami. Kami harus merelakan Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga hari lepas hari kami bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Sebentar firman-Mu akan kami dengar, biarlah kiranya Engkau menjamah hamba-Mu, memakai dia ya Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jadi pegangnya di sini, soalnya kalinya sinyal. Iya, dicoba ya. Katanya sinyalnya ya. Ini kayak HP juga. Ya sebenarnya saya lebih nyaman kalau pakai stand ya. Dipegang kayak artis gitu kan. Padahal kita artis dari Cibubur. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan, saudara. Shalom dulu ya, shalom. Hai, apa kabar semua gitu ya. Ya, sorry ya, suara saya memang istimewa ya, suara saya. Udah ditambah mic-nya lagi begini, ya tambahlah ya. Ya. Mudah-mudahan kuping saudara nggak pusing gitu ya. Saya baca Yesaya 9 ayat 5. Ini mic-nya pegangnya udah bener lebih. Yang salah saya pegang mic-nya atau orang yang bikinnya yang salah. Kamu kemari deh. Kalau perlu kamu kemari. Megangnya bagaimana supaya nggak ancur-ancuran suaranya. Sih nggak apa-apa ya. Kita kan keluarga ya, bukan tamu. Mana? Oh ganti mic-nya ya. Saya khawatir kalian nanti pusing dari saya. Saya juga pusing dari mic-nya ya. Ada? Iya. Insya Allah ini lebih baik ya. Iya, terima kasih. Wah, ini malah lebih orisinil ya. Belum disetting lebih orisinil karena memang tidak ada mic-nya ya. Jadi orisinil. Mas suara saya lebih bagus orisinil kayaknya ya. Ya, saya bacakan. Oh ya, udah muncul dia ya. Saya bacakan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita adalah Raja Damai. Maka kita akan berpikir, saudara, bahwa kedamaian itu adalah suatu kerinduan semua orang. Ya. Jadi kedamaian itu adalah kerinduan semua orang. Saudara yang berumah tangga pasti ingin yang namanya damai. Saudara yang bekerja pasti inginnya juga damai. Ya. Tinggal di satu negara, saudara juga ingin damai toh. Ya, dan tinggal dengan masyarakat juga kita ingin damai. Di jalanan damai, dimanapun damai, begitu ya. Namun Bapak Ibu sekalian, pada waktu saudara mencari kedamaian itu, apakah saudara menemukan kedamaian itu? Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian
Dunia ini penuh dengan carut marut, ya, carut marut. Peperangan di mana-mana, keributan di mana-mana, penganiayaan di mana-mana. Suami istri masih terus ribut, kecuali jemaat GKK Bekasi. Amin. Begitu damai sekali rumah tangga mereka, gitu ya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana damai itu ada di sana, Bapak Ibu sekalian? Padahal itu sangat dirindukan ya untuk sebuah keadaan atau situasi damai. Baru-baru ini kita dengar ya pilkada, pilgub dan lain sebagainya. Dalam suatu dialog begitu dengan salah satu calon gubernur, ada satu yang mengatakan bahwa Indonesia mungkin tahun depan akan ada bencana yang lain, gitu ya. Ada lagi yang semacam COVID seperti itu. Karena COVID itu adalah sebuah rekayasa politik dan lain sebagainya. Saudara, orang menjadi takut dan cemas. Mau seperti apa lagi jika itu benar? Kalau itu tidak benar, anggaplah itu hoax, begitu ya. Tapi yang pasti memang kemanapun kita merasakan sulitnya mencari damai itu, saudara sekalian. Karena damai itu, saudara, dibuat sedemikian rupa pun dia tidak akan muncul kalau selama itu masih ada rasa takut, masih ada khawatir, masih ada cemas, masih ada kebimbangan, masih ada ketidakimanan dalam hidup kita. Kalau orang Kristen tidak beriman, tidak penuh berharap dan tidak bersandar dengan Tuhan dan tak mengenal siapa Tuhan yang disembahnya, ya dia tidak akan mengalami damai itu, saudara. Karena damai tidak bisa diciptakan dengan uang. Damai tidak bisa diciptakan tanpa perang. Tetapi apakah ada perang tidak ada damai? Apakah ada kekurangan, ada kemiskinan, saudara sekalian, tidak ada damai? Saudara sekalian, berarti damai itu kalau tidak ada perang, berarti ada damai. Oh, belum tentu, saudara. Di dalam suatu situasi perang pun orang bisa mengalami damai itu, saudara. Bisa saja hal itu terjadi. Tetapi mayoritas banyak orang tentu, saudara sekalian, dalam situasi perang, dalam situasi chaos seperti itu, orang pasti tidak mengalami kedamaian seperti itu. Saudara, latar belakang teks Yesaya 9 ayat 5 ini, saudara yang senang sejarah, begitu ya. Kecuali saudara nggak senang sejarah, pengennya langsung poinnya aja Pak, begitu ya. Sekarang ini soalnya lagi ngetren gitu, gereja yang setengah jam saja, ya, Bu Esther ya, ramai banget tuh, setengah jam saja, itu ngetren, jemaatnya banyak banget, ya. Saya dengar, ya ada titip dari majelis pusat ke pengurus di sini, bagaimana meningkatkan jemaat? Bikin setengah jam aja Pak Jelimin, ya, maka jemaat akan banyak, karena setengah jam doang, setelah itu bubaran, gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana perjamuan kudusnya, bagaimana mengobrolnya, bagaimana nyanyi-nyanyinya, pujiannya, begitu ya. Saya juga bingung. Ya sekali-kali saya akan nyasar ke sana melihat kayak apa sih gitu ya setengah jam itu ya. Kayak makan bubur di pinggir jalan setengah jam bubar gitu, saudara sekalian. Nah, saudara, dalam sejarah ini dikatakan waktu Yesaya ini menulis, sebenarnya ia berada di dalam beberapa raja, ada 4 raja sebenarnya. Dan raja yang pada waktu ini ditulis pada abad yang ke-8, 700 sekian, begitu saudara, yaitu Raja Ahaz. Nah, siapa Raja Ahaz ini? Raja Ahaz ini adalah Raja Yehuda. Wah, kalau Yehuda itu pasti raja-rajanya baik-baik tuh. Kenapa? Yehuda itu pasti Daud gitu ya. Kenapa? Karena Yesus juga dari Yehuda, Yahudi, begitu ya. Pasti baik-baik rajanya, kecuali yang di Israel, karena itu dibuat oleh anaknya Daud yang memberontak, Rehobeam, membawa 10 suku, membuat kerajaan yang lain di utara.
Kalau Yehuda ini bukankah ini hanya Yusuf saja dan Yehuda begitu? Berarti ini raja-raja yang baik. Masyarakat yang baik, negara yang baik, yang cinta Tuhan gitu. Ternyata tidak, saudara. Tidak selalu begitu. Ahaz itu adalah seorang raja yang dibenci oleh Tuhan. Karena ia tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada firman. Bahkan Nabi sebagai perwakilan Allah, tanda kutip gitu ya. Jadi jangan semua orang mengutip bahwa kalau dia hamba Tuhan, dia Nabi pasti itu wakilnya Allah. Enggak. Ini dia hanya perwakilan dalam arti seringkali dulu Allah berbicara kepada para nabi gitu ya. Seperti Nabi Yesaya ini. Nah saudara, Raja Ahaz ini saudara, malah saudara sekalian menjadi contoh buruk. Ya rakyatnya pun menjadi buruk dan tidak setia kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam perjanjian lama, selalu ada dua hal. Berkat dan kutuk. Itu perjanjian lama begitu. Berkat, kutuk. Anda setia, berkat. Anda tidak setia, kutuk. Berkat, kutuk. Berkat, kutuk. Kecuali dalam perjanjian baru. Itu zaman anugerah. Sorry ya. Ini udah 3 hari ya. Nah saudara, maaf. Nah saudara, kalau kita lihat kembali di sini ya, Yesaya ini saudara sekalian ada di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Dan kondisinya saudara sekalian, raja ini sedang ketakutan sebenarnya. Kenapa? Karena dari Israel akan ada rencana serangan. Dan Israel itu menggait Asyur. Belum lagi Babil yang sangat kuat sekali, Babilonia. Kenapa hal ini terjadi saudara? Karena Ahaz dan rakyatnya tidak setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu saudara menghindari mereka dan membiarkan mereka mendapat hukuman melalui raja-raja ini saudara. Nah saudara, akhirnya kita lihat dalam situasi cemas, takut, khawatir. Lalu nubuat Yesaya datang. Apa nubuatnya di situ saudara sekalian? Kita lihat itu ya. Sorry. Bahwa dikatakan bahwa ada raja yang akan datang gitu. Ya, ada raja yang akan datang, atau nubuat tentang mesianik, atau nubuat tentang Tuhan, tentang Allah yang akan datang. Sebagai apa di situ? Ada 4 hal di situ ya. Yang dikatakan di sini sebagai penasihat ajaib. Lalu yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan kemudian yang masuk, yang keempat, Raja Damai. Seperti yang saya khotbahkan pada sore hari ini. Saudaraku yang kasih, dalam situasi mau perang seperti ini, ya kalau kita bisa berada pada zaman itu, saudara, sebenarnya nubuat ini nggak terlalu penting begitu. Karena nubuatnya bicara tentang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yang dibutuhkan mereka adalah, yang paling manis bagi mereka adalah menang perang. Gitu ya. Bukan tentang siapa Allah yang akan datang, Mesias yang akan datang, bukan bicara tentang gelar-gelar Tuhan. Apa terkaitannya dengan situasi dan kondisi pada waktu itu? Saya kaget ya kemarin tuh Bu Nini kasih tahu saya gitu ya. Itu tetangga saya itu nggak punya beras. Heran ya. Saya terkejut saudara. Zaman sekarang ini orang nggak punya beras. Berarti kemiskinan tuh
ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya, luar biasa ya. Nah, saudara, kalau orang yang nggak punya beras seperti ini, saudara, lalu ada berita tentang Mesias atau Allah yang akan datang sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyambung nggak dengan dia saat ini nggak punya beras? Yang nyambung adalah, yang manis adalah kalau ada orang tawarin beras. Itu, saudara. Yang nyambung adalah pada waktu Yesaya ini menulis pada waktu ini, kalau dijanjikan bahwa Allah beserta dengan mereka dan Allah akan memerangi mereka dan mereka pasti menang. Itu yang manis. Karena apa? Kalau Raja Ahaz itu menang perang, saudara sekalian, ini indah, ini damai tanda kutip. Kenapa? Karena dia akan menjarah orang yang kalah. Raja yang kalah itu akan dijarah itu hartanya sehingga bisa dibawa pulang. Itu kan lebih manis. Bukan cerita tentang siapa Allah yang akan datang itu, yaitu sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu kalau begitu, nubuat ini sia-sia pada zaman itu? Tidak, Bapak Ibu yang sekalian. Kalau saudara melihat bahwa hal ini sebenarnya menyangkut, saudara sekalian, bicara dalam konteks dekat dan jauh sebenarnya. Jadi nubuat Yesaya ini bicara waktu kini dan waktu yang akan datang, begitu. Nah, sebenarnya kalau waktu kini, saudara sekalian, waktu maksudnya pada zaman Ahaz, bahwa Allah yang dijanjikan itu sebagai penasihat yang ajaib. Pertanyaannya adalah, Anda ini berperang, sudah tanya Tuhan belum? Itu dalam konteks dekatnya gitu. Anda ini mau berperang. Yang Anda perangi ini saudara sendiri itu, Israel itu. Harusnya kan Anda berdamai itu dengan saudara sendiri itu. Jangan di Israel menggayat orang kafir, lalu dia juga menggayat orang kafir, lalu bersekutu dengan orang kafir, berperang melawan saudara sendiri. Maka firman Tuhan ini, Yesaya mengatakan penasihat yang ajaib, relevan. Harusnya dia bertanya, perang ini perang siapa? Untuk siapa? Untuk maksud apa? Apakah perang ini adalah perangnya Tuhan? Apakah perang ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk egoisme mereka? Untuk kekuasaan mereka? Hanya semata-mata manusia. Jadi dalam situasi perang ini, saudara sekalian, Raja sebagai Allah yang sebagai penasihat yang ajaib, berlaku nggak? Berlaku. Orang perlu bertanya sama Tuhan. Ya. Saya terus dalam kesendirian saya, dalam ketenangan saya bertanya kepada Tuhan. Ya, banyak bergumul dengan Tuhan. Waktu indah yang saya alami adalah waktu-waktu ini, karena saya bisa bergumul ya dengan Tuhan. Nah, saudara kasih, tanya nggak sama Tuhan, penasehat yang ajaib. Jangan tanya nenek-nenek tua, apalagi tanya dukun, ya. Tanya orang ini, tanya orang itu, Anda semakin salah. Mau buka usaha, mau bekerja, mau apapun, mau menikah, cari pasangan dan sebagainya. Cari pasangan buat apa? Buat apa? Kemarin saya khotbah di RW berapa, di situ dekat masjid, di belakang masjid yang besar itu dekat gereja kita. Persekutuan Oekumene. Saya sampaikan, saya terkejut saudara. Rumah tangga yang ingin mengakhiri pernikahan mereka itu bukan pasangan muda. Aneh. Pasangan yang udah tua-tua, yang udah menikah 30 tahun, ya 20 tahun gitu saudara. Malah yang tua-tua, malah yang muda-muda nggak terlalu. Saya pikir kalau yang muda-muda, ya cincailah nggak punya pengalaman begitu kan. Makanya begitu ada masalah langsung give up. Tapi kalau orang-orang yang udah tua begitu, mau mengakhiri pernikahan mereka, hey, ingat umur. Ingat umur gitu ya. Saudara yang kasih, artinya apa ini saudara? Mereka nggak bertanya waktu mereka mencari pasangan atau mereka menikah. Nggak bertanya kepada penasihat yang ajaib. Tanya. Bertanyalah. Untuk apa? Yang kedua, Allah yang perkasa.
bahwa mereka sedang ketakutan dan kekhawatiran dan cemas itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi tentara Aram, Babil dan lain sebagainya. Harusnya mereka itu yakin diri dan percaya, saudara. Gak usah takut. Allah yang kita sembah itu, Allahnya Yehuda itu, Allahnya Israel itu adalah Allah Yehova. Yehova Jireh, Yehova Rafa. Allah yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Kalau Allah yang perkasa, kenapa Anda harus takut? Saya kemarin dengar lagu ya, lagu PPK tuh, tentang dunia ini milik Allah. Itu lagu tua banget. Dunia ini milik Allah. Itu lagu rasanya waktu saya masih kecil dengar itu lagu ya. Sekarang saya dengar lagi, merinding juga. Dunia ini milik Allah. Baru sadar ya kalau dunia ini milik Allah. Kita begitu antusias, saudara, ingin menguasai dunia, merampas dunia, ya. Lupa bahwa dunia ini milik Allah. Ya. Israel dan Yehuda mestinya sadar, nggak perlu mereka menggait orang-orang kafir itu. Mereka harusnya bersahabat karena mereka anak-anak Tuhan, tapi karena egoisme mereka ingin melebarkan kekuasaan dan memberi penampilan dan lain sebagainya. Maka saudara sekalian, Allah yang perkasa itu menjadi tidak perkasa dibuat oleh mereka. Sama seperti Yesus, saudara sekalian, Yesus adalah Allah yang penuh dengan mukjizat itu. Dia ditidurkan oleh murid-murid saat murid-murid ada di kapal Danau Galilea. Karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Karena mereka apa? Merasa mereka mampu. Ini danau Petrus, Yakobus, Andreas, memang orang situ. Udah hafal kapan angin sakal, kapan badai itu datang dan bagaimana mengatasinya. Kecil itu loh. Tapi sekarang tiba-tiba datang dan mereka juga nggak pikir ada Yesus itu. Yesus tidak dibutuhkan sehingga Yesus tertidur di buritan. Barulah pada setelah kapal itu pecah begitu, layarnya pecah dan lain sebagainya, baru mengandalkan Yesus. Seringkali kita seperti itu ya. Udah ancur-ancuran baru cari Tuhan Yesus. Lagi baik-baik, gak butuh Tuhan. Karena semua bisa diatasi oleh diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia juga adalah Bapak yang kekal. Bapak yang kekal ini digambarkan sebagai Allah yang dekat dengan anak-anak. Yehuda adalah anak-anaknya. Ahas mestinya adalah anak-anaknya, anak-anak Allah. Bapak yang baik memelihara anak-anak. Bapak yang baik selalu ada di tengah-tengah anak-anak. Bapak yang baik tak akan luput dari keberadaan anak-anak sekalian saat-saat dia membutuhkan orang tua. Dan dia akan tampil di situ. Itu Bapak yang baik. Ini Bapak yang perkasa, Bapak yang baik, ya. Bapak yang kekal itu nggak berfungsi. Karena mereka memang tidak ingin memungsikan itu. Sehingga mereka kalang kabut. Dan kemudian yang terakhir, Raja Damai. Raja Damai. Bagaimana ada damai, saudara sekalian, kalau terjadi peperangan? Nah, saudara, beberapa hal ini, saudara, kedamaian dan vs dunia, gitu ya. Damai vs dunia, kalau orang berkata, kalau nggak ada uang, berlimpah-limpah, mana ada damai? Kalau nggak ada uang, apa ada damai? Kemudian, kalau terjadi perang, apakah ada damai? Kemudian apakah ada damai ya sementara jalannya sangat sulit kalau ada jalan yang pintas begitu. Dan berbagai hal saudara sekalian. Lalu pertanyaannya saudara, damai itu sebenarnya di mana letaknya? Saya singkatkan saja. Damai itu letaknya di mana saudara sekalian? Bukan pada materi, bukan pada tempat, bukan pada situasi, bukan pada keadaan. Damai itu ada di sini. Di batin seseorang. Batin yang seperti apa? Yaitu batin yang harmoni dengan Tuhan. Anda mau damai, Anda harmoni dengan Tuhan. Anda berdamai dengan Tuhan. Orang yang berdamai dengan Tuhan, dia damai.
Dia damai. Bagaimana Anda mau damai? Anda juga nggak berdamai dengan Tuhan, ya nggak ada damai dalam hidup Anda. Anda jauh dari Tuhan kok. Ya bagaimana Anda mau damai? Ketakutan, kecemasan, khawatir, usahanya mampet, ya pekerjaannya nggak karu-karuan, hasilnya tidak menghasilkan apa-apa, kerja banting tulang, nggak ada yang tersisa, habis-habisan. Ya, kenapa demikian? Padahal Anda lebih keras kerja dibandingkan orang lain. Saudara sekalian. Karena ada persoalan, Anda belum berdamai dengan Tuhan. Kalau bagaimana Anda berdamai dengan orang lain kalau Anda nggak berdamai dengan Tuhan tuh? Yang pertama-tama Anda berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, Anda berdamai dengan diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Menerima diri sendiri gitu. Terima diri sendiri. Jangan kecewa dengan diri sendiri. Jangan marah dengan diri sendiri. Ya. Jangan frustasi dengan diri sendiri. Menyalahkan. Kenapa begini, kenapa begitu. Ya nggak ada damai. Biar Anda punya tabungan berapa T kali ya, nggak akan ada damai itu. Ya, kalau Anda nggak berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan, menerima diri sendiri apa adanya. Itu damai. Kalau Anda menyalahkan diri, mengapa begini, kenapa begitu, ya nggak akan damai. Berdamailah dengan Allah. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan orang lain. Kalau Anda berdamai dengan Tuhan, Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda berdamai dengan orang lain, hidup Anda damai. Meskipun mungkin Anda tidak punya uang. Meskipun Anda berkekurangan, tapi Anda akan menikmati damai. Saudara, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Padahal Yesaya itu, saudara sekalian, menggambarkan Raja Damai itu raja yang penuh dengan kesusahan. Raja yang penuh dengan kesusahan, raja yang penuh dengan penderitaan. Kok kontradiktif? Satu sisi Yesaya mengatakan Raja Damai ini adalah raja yang penuh dengan kesusahan. Mukanya nggak semarak, nggak setampan Anda begitu kali ya. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tentang nasibnya siapakah yang memperhatikannya? Nggak ada orang peduli pada dia. Gambaran yang luar biasa menyeramkan. Tapi satu sisi Yesaya mengatakan dia Raja Damai. Apakah dalam penderitaan Yesus, tanda kutip, lahir di palungan begitu ya, lalu hanya menjadi tukang kayu begitu ya, dari sebuah desa yang namanya Nazaret gitu kan, orang menghina tuh. Dari mana kamu? Nazaret, ayah. Dari mana kamu? Bekasi, ayah. Gitu kali ya. Dia belum tahu Bekasi. Di Bekasi ada banyak harapan. Harapan indah, harapan jaya, ya sampai di ujung harapan. Dia belum tahu Bekasi itu. Ya, Bekasi tempat buang anak. Ya, dia belum tahu. Ya, ya justru anak-anak yang dibuang sini itu menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Amin aja lah ya. Kalau enggak Anda berarti bukan orang Bekasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdamailah saudara sekalian dengan Allah ya, dengan diri sendiri dan orang lain. Anda pasti damai karena damai itu ada di batin. Yesus itu saudara sekalian, apakah dia menderita? Allah yang menderita, Yesus yang menderita. Di satu sisi Yesus mengatakan dia adalah Raja Damai. Tidak. Dia menderita satu sisi, tetapi dia tetap Raja Damai. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau orang berkorban untuk seseorang, meskipun itu pengorbanan penderitaan penuh air mata, dan pengorbanan itu menghasilkan sesuatu, membuat orang itu lebih baik, begitu saudara. Kita itu jadi nyaman. Nyaman nggak? Nyaman gitu. Kita lakukan sesuatu untuk orang, orang itu bertambah baik, bertambah maju, bertambah-tambah dalam Tuhan. Tadi pengorbanan kita itu begitu luar biasa. Kita jadi damai itu. Damai. Damai itu apa? Karena lakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yesus itu damai bukan karena dia mengalami penderitaan. Dia damai oleh karena dia mampu menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia damai karena tidak sia-sia kematiannya di atas kayu salib. Karena ada banyak orang percaya kepada dia dan tidak binasa. Itu yang membuat dia damai. Ucapan syukurnya membuat dia damai. Dan hasil yang dilakukan saudara sekalian, itu membuat dia damai. Sehingga pada waktu dia berada di atas kayu salib, dia berkata,
tetelestai, sudah selesai. Kenapa? Itu artinya finish. Sudah finish. Lakukan yang terbaik dan hasil yang terbaik. Senang dong, bahagia dong. Ya. Anda waktu wisuda senang nggak? Bahagia ya? Sudah kasih bunga, pegang bunga. Sekarang bunganya udah bukan lagi bunga hidup, pakai bunga uang. Ya. Jadi ponakan saya itu dia lulus IPTDN apa ya, untuk camat apa itu ya? IPDN. Jadi udah pesen. Tulang, nanti kalau tulang, tolong nanti bunganya harus uang ya. Wah, uang. Jadi uang disusun-susun gitu ya. Wih, bangga banget gitu ya. Pegang uang gitu kan. Bunganya uang gitu ya. Ya. Saudara bahagia nggak pada waktu itu? Bahagia. Dianya bahagia nggak? Bahagia gitu ya. Keluarganya bahagia nggak? Bahagia. Tapi tahu nggak siksaan dan derita yang dialami dia selama berapa tahun tuh? 4 tahun apa 3 tahun saya lupa ya. Itu berat loh saudara. Karena itu latihannya udah semi militer. Perempuan loh. Ya, tiarap, lari, masuk got dan lain sebagainya saudara sekalian ya. Hanya nantinya jadi lurah atau jadi camat gitu ya. Sekarang dia di kantor gubernur Jakarta, di Jakarta saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, bahagia itu sebenarnya bisa kadang tidak sekarang gitu. Damai itu tidak selalu sekarang gitu. Damai itu bisa terjadi nanti. Ya. Setelah Anda melewati suatu masa yang berat itu, ya sepertinya itu beban yang sangat sulit sekali. Tetapi akhirnya, klimaksnya, happy ending, bahagia, dan damai. Ya, jadi saudara, kita ini jadi duta-duta damai. Bukan hanya damai untuk diri sendiri. Tetapi kita juga menjadi duta-duta damai, bisa mendamaikan orang lain. Dan mulailah diri sendiri berdamai dengan orang lain. Maka orang lain akan berdamai dengan Anda. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti para malaikat menyanyikan lagu Gita Surgawi di tengah padang Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suara menggelegar dari paduan suara surga yang diperdengarkan kepada para gembala. Damai di bumi. Sesungguhnya dunia ini, bumi ini tidak pernah mengalami damai sejak dosa jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena Kristus terlahir di tengah-tengah kita, Ia menjadi juru damai dan menjadi pendamai. Yang mendamaikan antara Anda, saya, kita semua orang berdosa kepada Bapa di surga. Hubungan kita menjadi hubungan yang harmonis oleh karena perdamaian telah dilakukan, diwujudkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bahwa damai itu bukan karena sesuatu, tetapi damai itu dimulai dari hati, dari batin, dari paling dalam dari diri kita. Mulailah kita berdamai dengan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan orang-orang lain. Khususnya orang-orang yang dikasihi, yang dekat dengan kita. Suami-suami kita, mereka bukan orang-orang sempurna. Mereka cacat dan celah. Tetapi Tuhan telah memberikan dia kepada Anda. Tabahlah. Buatlah rumah tangga Anda surga, bukan neraka. Anda sebagai suami, Tuhan telah memberikan pasangan kepada Anda. Ia penuh kekurangan dan kelemahan, cacat dan celah. Tak ada yang sempurna. Tapi percayalah, apa yang Tuhan beri kepadamu, apabila engkau menjaganya, merawatnya, mengasihinya dengan setia,
niscaya sampai kematian yang memisahkan, engkau akan bersama dengan dia. Engkau jangan kecewa kalau anak-anakmu mungkin tak seperti yang kau harapkan. Engkau sudah berdoa sekian lama, mengharapkan seperti apa yang kau harapkan. Mungkin itu yang membuat engkau tidak bahagia dan engkau tidak merasa damai. Mengapa engkau begitu takut dan cemas? Bukankah dia adalah titipan yang Tuhan titipkan kepadamu? Tuhan punya rencana yang indah, lebih daripada rencanamu. Ada rencana-rencana yang baik untuk anak-anakmu. Biarkan dia berkembang, doakan dia, dukung dan support dia. Support dia. Niscaya dia tidak akan mengecewakan engkau. Karena kau sudah lakukan apa yang bisa engkau lakukan sesuai bagianmu. Ada bagian Tuhan yang harus Tuhan nyatakan kepadanya. Rumah tangga yang kita miliki hanya beberapa tahun ke depan. Mengapa tak kau pelihara? Mengapa kau abaikan? Mengapa kau tak ciptakan surga dalam rumah tanggamu? Pilihan ada pada engkau sendiri. Apa engkau mau buat neraka atau surga? Buang egoismu, kemarahanmu, emosimu, janganlah engkau menjadi sombong. Engkau rendah hati kepada pasanganmu, tak merugikan engkau. Engkau memaafkan pasanganmu, bukan berarti harga dirimu hancur. Justru engkau menang. Engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Atau jangan-jangan engkau yang bersalah. Biarlah di minggu pertama ini, di hari Natal, Kristus benar-benar bisa lahir dalam hatimu. Supaya perayaan-perayaan kita tidak sia-sia. Terima kasih Bapak untuk waktu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.